Hello everyone, in this video we are going to talk about how to write a sentence about stating ability and expressing willingness. Hai semuanya, nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana menulis kalimat untuk menyatakan ability, kemampuan, dan juga willingness, kemauan. Okay, so let's start the explanation in this video. As usual, before we start the explanation, let's take a look to the learning objective. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita masuk ke penjelasan materi tentang bagaimana menulis kalimat ability dan juga willingness, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Nah, melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama, mampu menulis teks lisan sederhana dan untuk mengucapkan atau merespon tindakan meminta informasi terkait kemampuan, jadi stating ability, dan juga kemauan, expressing willingness. Jadi di sini perlu diingat kembali bahwa ability itu artinya kemampuan, sedangkan willingness artinya kemauan. Nah, berikutnya setelah menulis, anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan dan merespon ungkapan terkait kemampuan, ability, dan juga kemauan, willingness, dengan lafal dan intonasi yang benar serta baik. Okay, so now let's review our materials that we already discussed in the previous meeting. Kita akan mereview sedikit materi yang sudah kita bahas dan pelajari di pertemuan sebelumnya. Okay, so the first one, asking about ability and stating ability. Nah, bagaimana kita mau bertanya tentang kemampuan yang bisa dilakukan seseorang dan menyatakan kemampuan yang bisa dilakukan. For example here, what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan artinya. What can you do? I can do Balinese dance. I can ride bicycle. Nah, di sini tanya apa yang bisa kamu lakukan? Oh, saya bisa menari Bali. Okay. Kemudian yang kedua, I can ride bicycle. Saya bisa mengendarai sepeda. Okay. Nah, di sini yang berikutnya adalah menggunakan kata can you atau can they. Can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Yes, I can. No, I can't. Atau I cannot. Can they run fast? Yes, they can. No, they can't. Nah, yang pertama di sini, bisakah kamu berbahasa Inggris? Jawabannya bisa yes. Ya, saya bisa. I can. Atau tidak, saya tidak bisa. No, I can't. Yang kedua di sini, can they run fast? Bisakah mereka berlari cepat? Jawabannya bisa yes, they can. Or no, they can't. Nah, nah, jadi anak-anak di sini perlu diperhatikan ketika pertanyaannya can you, maka jawabannya adalah I can atau I can't. Nah, berikutnya di sini yang ketiga, can he or can she? Can he speak English? Yes, he can. No, he can't. Artinya, bisakah dia, ya laki-laki di sini, berbicara bahasa Inggris? Jawabannya bisa ya. Bisa, yes he can, or tidak, dia tidak bisa, no he can't. Nah, yang kedua, can she run fast? Bisakah dia, perempuan di sini, berlari dengan cepat? Jawabannya bisa, yes she can't, ya dia bisa, no she can't, tidak, dia tidak bisa. Okay, that's about stating ability. Jadi stating ability di sini menyatakan kemampuan, ya, stating menyatakan, kemudian asking about ability menanyakan kemampuan yang bisa dilakukan seseorang. How about willingness? Nah, so when we want to ask someone willingness, we will say will you. Jadi ketika kita ingin menanyakan apakah tentang kemauan seseorang, kita bisa menggunakan kata will you. For example, will you help me bring this book? Maukah kamu membantu saya membawa buku-buku ini? Jawabannya bisa yes I will, or sure I will, or no I won't. No, I will not. I'm sorry, I won't. Kalau anak-anak menunjukkan kemauan, ya, berarti silakan jawabnya yes, I will atau sure, I will. Jika tidak mau, anak-anak bisa menjawab no, I won't. I'm sorry, I won't. Maaf, saya tidak mau. Kemudian di sini berikutnya, will you give this note to him? Okay, I will do it. Or sorry, I won't do it. Nah, di sini untuk menunjukkan kemauan tidak selalu menggunakan kata yes, bisa sure, bisa okay.
Nah, untuk unwillingness atau ketidakmauan di sini pun anak-anak bisa menggunakan kata no I won't atau I'm sorry I won't, I will not, ya. Nah, yang terakhir di sini, will you take me to school, Dad? Maukah ayah mengantar saya ke sekolah? Of course I will. Artinya, iya, ayah mau mengantar kamu ke sekolah. Ya, di sini pertanyaannya, apakah kamu mau mengantarkan saya ke sekolah, ayah? Kalau yang kedua tadi, will you give this note to him? Maukah kamu berikan catatan ini kepada dia? Nah, kalau mau tadi, ayahnya di sini menjawab, of course I will. Kalau menolak, I won't, I will not. Okay, so that's about the review. Now let's move to how we write a sentence using can and cannot to stating ability. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan bagaimana menulis kalimat menggunakan kata can, bisa, dan cannot atau can't yang artinya tidak bisa untuk menyatakan ability atau kemampuan. Okay, so here's the first one is affirmative sentence using can. Kalimat positif menggunakan kata can. Examples, I can read newspaper. You can play chess. They can go to school by themselves. We can make a big kite. He can play football well. Bono can play football well. She can sing English song. Ayu can sing English song. Nah, di sini kita ambil satu contoh. Nah, di sini adalah kalimat menggunakan I can read newspaper. I di sini merupakan subjek kalimatnya. Ya, berikutnya ada kata can yang menunjukkan kemampuan, ability, bisa artinya. Kemudian bisa apa? Kata kerjanya read, membaca. Kemudian diikuti apa yang dibaca? Objeknya newspaper. Jadi saya bisa membaca koran. Newspaper artinya koran. Nah, polanya adalah subjek diikuti kata can, kemudian diikuti kata kerja bentuk dasar atau bentuk pertama, kemudian objek, dan yang terakhir tanda full stop atau titik. Jadi akan ingat setiap kali membuat kalimat positif atau negatif diakhiri dengan kata tanda titik. Nah di sini contohnya yang lain. You can play chess. Kamu bisa bermain catur. They can go to school by themselves. Mereka bisa pergi ke sekolah sendiri. We can make a big kite. Kita bisa membuat layangan besar. He can play football well. Dia bisa bermain sepak bola dengan baik. Bono can play football well. Sama dengan yang tadi di atas. Bono bisa bermain sepak bola dengan baik. She can sing English song. Dia bisa menyanyi lagu bahasa Inggris. Nah, English song di sana dibalik ya. English dulu baru songs. Ayu can sing English song, sama seperti tadi. Ayu bisa menyanyi lagu bahasa Inggris. So that's about the affirmative. Jadi itu untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif dari can. Berikutnya kita akan coba practice seperti apa membuat kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. So now let's we do some practice. Nah, di sini ada kalimat we can make a big kite. Artinya di sini kita bisa membuat sebuah layangan besar. Nah, di sini we itu adalah subjeknya. Kemudian untuk menunjukkan ability karena positif kita menggunakan kata can. Kemudian make merupakan kata kerjanya. Kita bisa apa? Kita bisa membuat. Membuat apa? A big kite, layangan besar. Itu adalah objeknya. Nah, lanjut di sini. Ayu can sing English song. Ayu bisa bernyanyi lagu bahasa Inggris. Ayu subjeknya. Can menunjukkan ability, ya, kata kerja khusus. Sing, apa yang bisa dilakukan Ayu? Bernyanyi, kata kerjanya. Lagu apa? Menyanyikan apa? Lagu bahasa Inggris, English song. Jadi English song di sini objeknya. Nah, yang dibalik di sini hanyalah kata kerja, kata benda dengan kata sifat.
Ya, kalau di bahasa Indonesia layangan besar, layangan kata benda, besar kata sifat. Di bahasa Inggris dibalik, besar dulu baru layangan. Oke, sama juga lagu bahasa Inggris. Di bahasa Inggris menjadinya English song dibalik. Oke, now, negative sentence using can't or cannot. Gimana kita membuat kalimat menggunakan kata can atau cannot yang menyatakan tidak bisa. Oke, samples di sini. I can read newspaper. Saya tidak bisa membaca koran. You cannot play chess. Kamu tidak bisa bermain catur. They cannot go to school by themselves. Mereka tidak bisa pergi sekolah sendirian. We can make a big kite. Kita tidak bisa membuat layangan yang besar. He cannot play football well. Dia tidak bisa bermain sepak bola dengan baik. Dia di sini laki-laki ya, he. Kemudian Bono can play football well. Bono tidak bisa bermain sepak bola dengan baik. She can sing English song. Dia tidak bisa menyanyi lagu bahasa Inggris. Ayu cannot sing English song. Nah, Ayu tidak bisa bernyanyi lagu bahasa Inggris. Okay, now let's identify the sentence. Kita identifikasi bagaimana kalimatnya menggunakan kalimat Ayu cannot sing English song. Ayu di sini adalah subjeknya. Ya. Kemudian diikuti dengan kata cannot yang menunjukkan ketidakmampuan, artinya tidak bisa. Tidak bisa apa? Bernyanyi. Bernyanyi apa? Lagu bahasa Inggris. Dan terakhir diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi pola kalimatnya adalah subjek diikuti dengan kata cannot atau can't, kemudian kata kerja bentuk pertama, kata kerja dasar ya, contohnya bahasa Inggrisnya bernyanyi apa? Sing. Bahasa Inggrisnya pergi apa? Go. Oke. Nah, di sini objeknya yang terakhir. Dan ada tanda titik di akhir kalimat. Oke. So that's about the negative sentence. Itu untuk negative sentence-nya. Sekarang kita cek, kita practice membuat kalimat negatif yang menyatakan bahwa kita tidak bisa. Oke. Nah, yang pertama di sini, I can read newspaper. Saya tidak bisa membaca koran. So, I is subject, I adalah subjeknya. Kemudian diikuti kata can't karena menunjukkan tidak bisa. Ya, jadi ada tanda petik T di belakang can. Kemudian read itu adalah kata kerjanya, a newspaper objeknya. Nah, berikutnya, he cannot play football well. Dia tidak bisa bermain sepak bola dengan baik. He itu adalah subjeknya. Kemudian untuk menyatakan tidak bisa, kita bisa menggunakan kata can't atau bentuk panjangnya cannot. Kemudian play adalah kata kerja bentuk pertama, football adalah objeknya, well itu adalah keterangannya. Dia tidak bisa bermain sepak bola. Seperti apa? Oh, dia tidak bisa bermain sepak bola dengan baik. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk kalimat negatif. Kalimat negatif di sini kita menggunakan kata can't atau cannot. Sedangkan pola lainnya tetap sama, diawali oleh subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja khusus, bisa can atau cannot, tergantung mau menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan. Kemudian kata kerja bentuk pertama dan terakhir objek. Terkadang ada juga komplement atau pelengkap. Nah, lanjut di sini kita masuk ke bentuk interrogatif. Tadi bagaimana caranya bertanya, menanyakan kebiasaan orang. Kalian bisa seperti ini, kemampuan orang gitu ya. Can you read newspaper? Bisakah kamu baca koran? Yes, I can. No, I can't. Kemudian, can they play chess? Yes, they can. No, they can't. Jadi jawabannya di sini cuma dua, antara yes atau no. Nah, kemudian, can you make a big kite? Bisakah kamu membuat sebuah layangan besar? Yes, we can. Or no, we can't. Tidak, kita tidak bisa. Can your cat drink tea? Bisakah kucingmu minum teh? Yes, it can. No, it cannot. Atau it can't. It can't. Can Bono play football well? Bisakah Bono bermain sepak bola dengan baik? Yes, he can. Ya, dia bisa. No, he can't. Dia tidak bisa. Can Ayu sing English song? Jawabannya bisa yes, he can, or no, she can't. Oke. Nah, di sini sekarang kita identifikasi seperti apa kalimatnya. Oke. So, the first one, can,
Jadi diawali dengan kata can. Bisakah di sini artinya. Kemudian subjeknya apa? Your cat di sini misalnya. Bisakah kucingmu minum? Drink itu adalah verb-nya. Minum apa? Tea. Teh itu adalah objeknya. And last one ended with question mark. Nah, karena kalimat ini interrogatif adalah kalimat pertanyaan, maka kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik, ya. Okay, so the pattern here's can. Jadi kata can diikuti dengan subject, and then verb 1 drink, dan yang terakhir object, dan jangan lupa question mark atau tanda tanya. Okay. Okay, so that's about how we write a sentence about ability using can and cannot. Nah, tadi itu adalah langkah-langkah untuk menulis kalimat, ya, kalimat yang menyatakan kemampuan menggunakan kata can dan cannot atau can't. Di bagian video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana, ya, how to write a sentence expressing willingness. Bagaimana menulis kalimat, ya, yang menyatakan willingness, kemauan. Okay.